Chemosensor dan biosensor berbasis voltammetri dan amperometri. Voltammetri ya. Voltammetri adalah mengukur arus sebagai fungsi potensial. Ya, jadi mengukur arus sebagai fungsi potensial. Maksudnya begini, jadi potensialnya itu dipindai ya, di scan dari negatif ke positif atau dari positif ke negatif, terserah ya. Ya, potensial dipindah, kita atur potensial sekian sampai sekian, kemudian arusnya akan terukur. Begitu, itu adalah voltametri. Kemudian bagaimana dengan ini ya, peralatannya ya seperti ini. Jadi ada elektroda kerja atau working electrode ya. Nanti inilah yang nanti menyensor ya. Jadi nanti elektroda itu yang dipengaruhi oleh konsentrasi ada di working electrode. Kemudian ada auxiliary electrode, yaitu elektroda pembantu. Kemudian ada reference electrode. Jadi ada 3 elektroda yang digunakan ya. Jadi ada menggunakan 3 elektroda. Seperti ini ya penampakannya. Ya, seperti ini. Kemudian ini potensiostat ya. Jadi nanti dihubungkan dengan potensiostat, kemudian dihubungkan ke komputer ya untuk membacanya menggunakan program ya. Jadi nanti working electrode dan reference electrode itu akan menghasilkan potensial, kemudian working electrode dan auxiliary electrode akan dihasilkan arus ya. Oleh karena itu elektrodanya ada 3. Kemudian amperometri. Amperometri itu mengukur arus pada potensial tetap ya. Jadi potensial tetap tidak diubah seperti ya, tidak dipindai seperti voltametri ya. Jadi amperometri itu potensialnya tetap, kemudian diukur arusnya. Proses transfer elektron, biosensor, voltametri, amperometri. Proses transfer elektron pada sensor voltametri, amperometri yaitu biosensor generasi pertama, yaitu sensor berbasis elektroda oksigen, di mana produk normal reaksi berdifusi ke sensor dan menyebabkan respon listrik. Ya, jadi biosensor itu ada dibagi menjadi ini ya, jadi ada 3, generasi pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian biosensor generasi kedua adalah sensor berbasis mediator yang melibatkan mediator spesifik reaksi dan sensor untuk menghasilkan meningkatkan respon. Kemudian biosensor generasi ketiga yaitu elektroda enzim yang dihubungkan langsung di mana reaksi itu sendiri menyebabkan respon dan tidak ada produk atau mediator difusi yang terlibat langsung. Ya, nanti ada kita bahas satu persatu. Ini reaksi permukaan elektroda biosensor voltametri, amperometri ya untuk biosensor generasi pertama ya, yaitu elektroda oksigen ya, sensor berbasis elektroda oksigen. Misalnya untuk glukosa ya, substrat. Substrat ini akan bereaksi dengan enzim yang dalam keadaan teroksidasi. Kemudian substrat akan mengalami oksidasi menghasilkan produk, sementara enzimnya akan mengalami reduksi. Kemudian enzim yang mengalami reduksi tadi akan bereaksi dengan oksigen, ya, oksigen yang diperlukan itu tadi ya. Oksigennya akan berubah menjadi H2O2, sedangkan enzimnya akan mengalami oksidasi kembali. Kemudian H2O2 akan melepaskan elektron ke elektroda sehingga dihasilkan arus ya. H2O2 akan kembali menjadi oksigen. Nah, ini adalah permukaan elektroda. Tentunya kalau elektron ini masuk ke sana, berarti ini muatannya adalah positif. Ya, jadi muatannya adalah positif. Nah, jadi D-glukosa bereaksi dengan oksigen yang dibutuhkan ya. Dan H2O kemudian diubah oleh glukosa oksidasi menjadi D-gluconic acid plus H2O2. Kemudian H2O2 mengalami reaksi oksidasi ya dengan melepaskan elektron
yang menghasilkan oksigen. Yaitu intinya D-glukosa diubah oleh glukosa oksidase menjadi D-gluconic acid. Di sini dibutuhkan oksigen. Ya, oksigen kemudian dari oksigen ini akan menghasilkan H2O2. H2O2-nya akan berubah lagi menjadi O2 ya dengan melepaskan 2 elektron. Nah, elektron yang lepas inilah akan menghasilkan arus. Dan prob oksigen ya, dulu mungkin juga sudah dibahas sebelumnya ya, kita ada prob oksigen menurut kelak ya, kelak elektrod, kemudian penentuan oksigen terlarut misalnya untuk penentuan BOD ya, ini sudah dibahas sebelumnya ya. Ya, di sini ada gas membran yang permeabel terhadap gas ya. Jadi di sini ada membran gas yang permeabel terhadap gas. Kemudian ada tubuhnya itu tubuh elektroda berupa plastik. Kemudian di tengah ini ada katoda yaitu platina. Kemudian dikelilingi oleh silver sebagai anoda ya. Jadi perak sebagai anoda. Katodanya adalah platina atau emas ya untuk probe oksigen. Kemudian anodanya adalah perak ya. Antara katoda dan anoda dipisahkan oleh casing plastik. Membran yang permeabel terhadap gas menutup ujung elektroda. Hanya molekul ukuran kecil O2 yang dapat masuk, sedangkan yang ukuran besar tidak bisa ya. Ketika probe dicelupkan ke dalam larutan sampel, molekul oksigen berdifusi melalui membran kontak dengan elektroda ya, Ld ini elektroda. Potensial katoda dijaga tetap minus 800 mV. Molekul oksigen direduksi menurut persamaan O2 plus 2H2 plus 2H plus 2 elektron menghasilkan H2O2. Kondisi sebaliknya, jadi untuk H2O2 itu tentunya kalau dia berubah menjadi O2 ya seperti reaksi yang sebelumnya tadi, maka di sini muatannya adalah positif. Ya, jadi kalau reaksi sebaliknya ini adalah reaksi potensialnya positif ya. Kalau ini ke sana potensialnya positif, kalau ini ke sana negatif, begitu ya. Besarnya arus sebanding dengan konsentrasi oksigen. Ini juga sudah dibahas sebelumnya ya. Jadi biosensor glukosa berbasis elektroda oksigen kelak. Kemudian biosensor generasi kedua, yaitu sensor berbasis mediator. Seperti ini ya, jadi substrat akan bereaksi dengan enzim yang dalam keadaan teroksidasi. Substrat akan mengalami oksidasi ya, karena dioksidasi oleh enzim, sedangkan enzimnya akan mengalami reduksi ya, jadi terbentuk enzim yang tereduksi. Enzim yang tereduksi ini akan bereaksi dengan mediator yang dalam keadaan teroksidasi. Enzimnya akan kembali menjadi enzim yang dalam keadaan oksidasi, kemudian mediatornya mengalami reduksi. Kemudian mediator ini akan melepaskan elektronnya ke permukaan elektroda, kemudian mediator ini menghasilkan mediator oksidasi. Nah, pelepasan elektron inilah yang menghasilkan arus. Ya, pelepasan elektron ini menghasilkan arus. Ya, ini ada glukosa dehidrogenase ya. Dalam keadaan teroksidasi bereaksi dengan glukosa menghasilkan glukosa dehidrogenase dalam keadaan tereduksi dan glukolakton ya. Delta glukolakton. Kemudian mediator akan bereaksi dengan GDH tereduksi menjadi mediator dalam keadaan reduksi. GDH-nya mengalami oksidasi. Kemudian mediator reduksi berubah menjadi mediator teroksidasi dengan melepaskan elektron. Ya, kalau melepaskan elektron ini seperti ini ya. Elektron masuk ke sana berarti di sini muatannya positif. Kemudian mediator apa ya yang digunakan biasanya? Yang biasanya digunakan adalah ferrosin ya. Banyak mediator berbasis pada ion besi. Ya. Salah satu ion atau kompleksnya adalah Fe3 plus elektron menghasilkan Fe2 ya, jadi mengalami reduksi. Ion bebas Fe3
bukan mediator yang baik karena mudah terhidrolisis dan mengendap sebagai FeOH3 kali. Kompleks yang biasa yang terkadang digunakan adalah hexacyanuriferat, yaitu FeCN63-. Ya, ini Fe3+ ya. Namun kompleks yang terbaik adalah ferusin ya, seperti ini ferusin itu strukturnya. Kemudian ini nanti ferusin ini kalau dia menangkap elektron maka akan terbentuk ini. Ya, dan sebaliknya ya. Jadi ferusin ini bisa mengalami oksidasi dan reduksi. Syarat mediator yang baik. Bereaksi dengan cepat ya. Bereaksi cepat dengan enzim. Memberikan reaksi transfer elektron yang reversible ya. Jadi syaratnya kalau mediator itu sifatnya harus reversible ya. Jadi bisa bolak-balik Fe3 menjadi Fe2, Fe2 menjadi Fe3 dan sebaliknya. Seperti itu ya. Oh iya, kenapa sih kok perlu mediator ya? Kenapa perlu mediator? Ya, dengan adanya mediator ini akan meningkatkan respon elektroda terhadap analit ya, dapat meningkatkan respon elektroda terhadap analit. Responnya kayak apa? Responnya adalah arus ya. Arusnya akan semakin tinggi ya. Arusnya menjadi lebih tinggi, kemudian lebih sensitif, bisa juga menjadi lebih selektif begitu ya dengan adanya mediator. Kalau kita ingin berkenalan dengan seseorang, kalau ada mediator tentunya responnya akan berbeda ya dengan tanpa ada mediator ya. Kemudian memiliki potensial lebih atau overpotensial yang rendah untuk regenerasi. Jadi nanti kalau overpotensial tinggi begitu ya, itu nanti kan juga mengganggu analisis ya. Tidak tergantung dengan pH ya. Stabil dalam bentuk teroksidasi maupun tereduksi. Kemudian tidak bereaksi dengan oksigen, kemudian tidak toksik, ini penting. Nah, ferusin itu memenuhi kriteria tersebut. Ya, mekanisme reaksi ya pada permukaan biosensor glukosa menggunakan mediator ferusin. Ferusin ini sebetulnya tidak apa ya, tidak hanya dengan enzim ya, nanti dengan yang lain bisa ya. Jadi mediator ini tidak hanya untuk enzim tapi bisa untuk analisis yang lain ya. Jadi dia nanti memberikan respon yang lebih baik. Glukosa plus GOD dalam keadaan oksidasi menjadi glukolakton ya, per GOD dalam keadaan reduksi plus 2H+. GOD ya dalam keadaan reduksi akan bereaksi dengan ferusin yang dalam keadaan teroksidasi menjadi GOD dalam keadaan teroksidasi dan ferusin dalam keadaan reduksi. Ferusin dalam keadaan tereduksi akan melepaskan elektronnya di permukaan elektroda sehingga ferusin berubah menjadi ferusin dalam keadaan teroksidasi. Nah, seperti ini reaksinya ya. Glukolakton ya. Glukosa akan berubah menjadi glukolakton dengan adanya GOD dalam keadaan teroksidasi ini ya. GOD-nya akan mengalami reduksi, kemudian glukosanya akan mengalami oksidasi. Kemudian GOD akan bereaksi dengan ferusin yang dalam keadaan teroksidasi, GOD berubah menjadi GOD dalam keadaan oksidasi, ferusinnya dalam keadaan tereduksi. Kemudian ferusin ini akan melepaskan elektron di permukaan elektroda, ferusin berubah menjadi ferusin dalam keadaan teroksidasi. Nah, ketika melepaskan elektron inilah akan timbul arus ya. Jadi arus ini itu karena dihasilkan disebabkan oleh perpindahan elektron ya. Arus disebabkan oleh perpindahan elektron. Kemudian di permukaan elektroda ini tentunya dia bermuatan positif ya, karena dia menangkap elektron berarti dia muatannya positif. Artinya positif itu bukan berarti nanti angkanya harus plus ya. Positif itu relatif ya. Positif itu relatif. Meskipun ini nanti negatif, tapi kalau ini lebih negatif daripada elektroda ya, elektron ini lebih negatif daripada elektroda, maka di sini elektrodanya masih dianggap lebih positif daripada reaksi ini. Begitu ya. Jadi tidak harus angkanya positif, tetapi lebih positif. Relatif lebih positif. Kemudian ada biosensor asam urat. Ya.
asam urat dengan adanya urikase ya, jadi enzim urikase akan mengubah asam urat menjadi alantoin ya, akan mengubah menjadi alantoin. Di sini dibutuhkan oksigen ya, dibutuhkan oksigen. Kemudian asam urat ya akan bereaksi dengan mediator plus H2O2 ya, dengan adanya urikase ya, enzim urikase ya, menghasilkan alantoin plus mediatornya mengalami reduksi, terus kemudian dihasilkan gas CO2 plus 2H+. Nah, kemudian mediator dalam keadaan reduksi menghasilkan mediator dalam keadaan teroksidasi dengan melepaskan 2 elektron. Ya, dicoba nanti bagaimana reaksi di permukaan elektroda dengan menggunakan yang tadi ya, gambar itu coba ya. Kemudian biosensor laktat. Laktat dengan NAD+ dengan menggunakan enzim laktat dehidrogenase menghasilkan piruvat dan NADH. NADH akan bereaksi dengan ini. Seperti ini ferusin ya. Ini sebetulnya kalau digunakan prinsipnya sama dengan ferusin ya. Ferusin lebih bagus. Kemudian dengan adanya enzim diaporase menghasilkan NAD+ dan 2 ini mengalami reaksi ini reduksi ya, reduksi plus A+. Kemudian biosensor kolesterol ini panjang sekali ya. Panjang sekali, tentunya ini responnya agak lebih lambat ya karena melalui berbagai tahapan ya dalam pelepasan elektronnya nanti. Ya, dari sini kolesterol ester berubah menjadi kolesterol. Kolesterol dengan adanya NAD berubah menjadi kolestenon ya, NAD-nya menjadi NADH. Dia mengalami reduksi ya. Kemudian dengan adanya diaporase ya. Diaporase ini enzimnya ya dalam keadaan teroksidasi berubah menjadi diaporase dalam keadaan reduksi. Kemudian NADH-nya dia mengalami oksidasi ya menjadi NAD lagi. Kemudian diaporase ya dalam keadaan reduksi ini akan bereaksi dengan ferusin ya, ferusin dalam keadaan teroksidasi. Kemudian diaporase berubah menjadi diaporase dalam keadaan oksidasi. Ferusinnya mengalami reduksi. Berikutnya adalah ferusin ini akan melepaskan elektronnya pada permukaan elektroda dan kemudian dia akan mengalami oksidasi menjadi ferusin dalam keadaan oksidasi dan seterusnya ya, nanti akan berputar terus reaksinya ya, akan berlangsung terus menerus. Kemudian ini contoh-contoh bagaimana cara membuat biosensor ya. Untuk ini biosensor glukosa ya. Misalnya elektroda pasta karbon yang dimodifikasi dengan glukosa oksidase. Yaitu ini glukosa oksidase strip lah gitu ya. Dengan apa GOX ya. Glukosa oksidase dan kemudian ini dimodifikasi dengan apa CPE-nya ini ya. Jadi carbon base electrode yang dimodifikasi. Direndam dalam buffer fosfat 0,1 molar, pH-nya 5. Larutan mengandung natrium perklorat 0,1 molar sebagai elektrolit pendukung. Jadi digunakan elektrolit pendukung natrium perklorat. Harus diukur pada potensial tetap yaitu 0,4 volt menggunakan elektroda AgAgCl sebagai pembanding. Larutan glukosa ditambahkan ke dalam sel menggunakan mikropipet. Ya, ini sesuatu yang biasa ya dalam kimia analitik kalau menggunakan alat yang sangat sensitif biasanya menggunakan mikropipet. Terus kemudian bagaimana pembuatan elektroda pasta karbon yang dimodifikasi oleh glukosa oksidase. Ini carbon base electrode ya, modification carbon base electrode.
50 mikroliter enzim glukosa oksidase yang kandungannya adalah 5204,3 unit per mililiter. Kemudian 1 mg albumin serum sapi, 50 mikrogram 0,1 molar buffer fosfat pada pH 5 dan 30 mikroliter glutalaldehid. Nah, glutalaldehid diteteskan pada elektroda pasta karbon yang dimodifikasi. Elektroda dikeringkan pada suhu kamar dan dicuci dengan larutan buffer ya, dapar pada pH 5, dapur fosfat yaitu 0,1 molar beberapa kali untuk menghilangkan kelebihan enzim dan glutalaldehid yang tidak terimobilisasi. Jadi pasta karbon itu berfungsi untuk mengamobilkan enzim ya, enzim dan kemudian ini macam-macam tadi ya. Ingat ya, pasta karbon berarti imobilisasi secara apa? Absorpsi ya. Kemudian elektroda disimpan dalam lemari es pada suhu 4 derajat Celcius dalam buffer fosfat saat tidak digunakan. Jadi bisa disimpan di kulkas ya, di lemari es. Kemudian seperti ini hasilnya. Ya, glukosa dengan adanya glukosa oksidase akan dihasilkan asam glukonat. Ya, tentunya dia membutuhkan oksigen. Ya. Oksigen akan berubah menjadi H2O2. Kemudian H2O2 akan berubah menjadi O2 plus 2H plus 2 elektron. Kemudian ini adalah kurva hubungan antara konsentrasi H2O2 dan arus ya. Jadi ini maksudnya dia menggunakan standar H2O2 ya. Jadi ini menggunakan standar H2O2 secara amperometri. Sedangkan kurva yang ini menggunakan standar glukosa. Jadi nanti tergantung ya, kita bisa menggunakan standar H2O2 atau kita bisa menggunakan standar glukosa. Kalau kita lihat di dua ini bagaimana ya. Ini ya, yang ini kurva yang di bawah ini adalah kalau menggunakan pasta karbon tanpa adanya modifikasi menggunakan glukosa ya. Jadi kalau pasta karbon asli tanpa modifikasi maka dia akan mengukur konsentrasi H2O2 itu seperti ini ya. Jadi ini konsentrasi, kemudian ini arus. Kemudian dengan adanya glukosa oksidase ternyata akan meningkatkan tinggi arus ya, arusnya semakin tinggi dan ini menunjukkan juga sensitivitas dari elektroda itu. Ya, jadi pasta karbon yang dimodifikasi itu memberikan respon yang lebih baik, kemudian dia lebih sensitif ya, yang ditunjukkan dengan slope yang lebih besar ya. Jadi kalau kita lihat slope-nya kan lebih besar dibandingkan dengan ini ya. Berarti menunjukkan dia sensitif. Kemudian jika elektroda itu digunakan untuk mengukur glukosa ya, konsentrasi glukosa hasilnya seperti ini. Jadi untuk pasta karbon itu yang di bawah ini, kemudian yang sudah dimodifikasi yang di atas ini. Jadi kalau kita lihat slope-nya dia lebih besar ya. Nah, ini dilakukan karena amperometri, maka dilakukan pada potensial tetap. Di sini menunjukkan potensialnya adalah positif ya. Potensialnya adalah positif ya, karena ini yang dilepaskan adalah elektron ya. Jadi melepaskan elektron. Elektron ini diberikan ke elektroda. Berarti elektrodanya bermuatan positif. Ya. Kemudian ini pengaruh potensial pada respon elektroda pasta karbon yang dimodifikasi terhadap hidrogen peroksida. Ya, tadi ternyata kalau kita melihat ini kalau digunakan untuk mengukur H2O2 itu ternyata hasilnya lebih baik ya, slope-nya lebih baik dan juga ini R-nya ya lebih bagus ya. 0,9979 ini 0,9792. Kemudian juga kalau dilihat
regresinya ini kan hampir mendekati titik nol, sedangkan ini tidak ya. Jadi agak ke atas, jadi interceptnya tinggi. Jadi untuk voltametri sebaiknya itu intercept itu kecil ya, sebaiknya kecil ya. Kalau ini kan interceptnya tinggi ya, sebaiknya melewati titik nol. Karena apa? Arus itu berhubungan langsung dengan konsentrasi ya, berhubungan langsung dengan konsentrasi tanpa ada intercept ya, tanpa ada intercept. Nah itu tadi ternyata kalau dengan H2O2 kan lebih bagus. Nah ini akhirnya dicoba dengan berbagai potensial ya. Jadi setelah ketemu itu tadi digunakan potensial 400 milivolt yang tadi itu ya, 0,4 volt kan 400 milivolt. Kemudian dilakukan juga berbagai potensial ya, dilakukan pula berbagai potensial. Ya, kalau kita lihat di sini, maka yang potensial tetap digunakan 700 milivolt itu memberikan slope yang paling besar, Berarti dia paling sensitif, ya, paling sensitif, paling bagus, ya, paling sensitif. Kemudian kalau kita lihat R-nya juga paling bagus ya, 0,98. Jadi akhirnya nanti kalau untuk kondisi ini, percobaan ini, dipilih yang terbaik adalah yang 700 milivolt. Jadi diukur pada 700 milivolt. Itu akan memberikan slope yang besar yang menunjukkan di situ elektrodenya itu sensitif ya, sensitif. Nah, jadi pemilihan potensial analisis ya untuk amperometri itu dicari yang terbaik ya. Jadi dioptimasi begitu ya. Selamat belajar. Jika ada yang ditanyakan silakan.